Ya. Oke, Bang Milano Lubis, seperti apa ini menanggapi terkait dipecatnya Firdaus ini dari KAI ya Bang? Abang sendiri sebagai salah satu Vice President. Iya, Vice President dari KAI, seperti apa mungkin menanggapinya? Ya, jadi kalau dibilang Kongres Advokat Indonesia tidak menjalankan sesuai dengan kode etik, harus ada pemanggilan segala macam. Karena ini adalah pelanggaran yang sangat berat. Bukan hanya desakan dari masyarakat, tapi dari seluruh advokat yang ada di Kongres Advokat Indonesia yang merasa tercederai karena perilaku satu anggota. Jangan sampai gara-gara satu anggota ini 50.000 anggota kita ini jadi terimbas. Karena ini dia sudah melakukan suatu pelanggaran berat lah di dalam kode etik advokat. Karena sudah melecehkan pengadilan, sudah melecehkan sumpahnya sendiri, kalau kita bisa bilang. Karena dia menghina pengadilan. Makanya tidak perlu lagi ada panggilan mengklarifikasi, karena memang sudah terbukti, memang dia mau sengaja atau tidak sengaja, itu adalah dia menjalankan profesi advokat di dalam persidangan. Ingat, dia memakai atribut advokat. Dia pakai jubah, dan ini bukan masalah jubah juga, karena ini memang dalam rangka persidangan. Dia sedang menjalankan kuasa sebagai kuasa hukum. Itulah makanya Kongres Advokat Indonesia dengan seluruh ketua DPD pada waktu kebetulan sedang kumpul di Bandung, langsung merapatkan ini, membahas ini, dan keputusan adalah memberhentikan Saudara Firdaus. Apa aja Bang dampak dari artinya dipecatnya Firdaus dari keanggotaan KAI? Tidak ada dampak apapun. Bagi kami menegakkan sesuai porsinya. Karena ini sudah belum pernah dalam sejarah advokat lah ada advokat yang naik ke atas meja ya di dalam suatu persidangan. Ini benar-benar sangat memalukan lah. Bang Firdaus sendiri gabung di KAI per kapan sih Bang? Saya lupa kapan, tapi termasuk sudah lama lah, mungkin lebih dari 10 tahun kali. Firdaus itu, dia kalau salah masuk dari Banten, dari DPD Banten, anggotanya DPD Banten. Makanya kemarin kan sempat ketua DPD Banten juga ngasih statement kan, Anwar, bahwa memang desakannya itu benar-benar sangat luar biasa dari seluruh anggota advokat Kongres Advokat Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah dan sanksi kepada Saudara Firdaus. Bang, dan itu juga disepakati dengan 34 DPW ya Bang? Iya. Ditandatangani. DPD, ya. ya. Ada 34 ya? DPD. Bang, terus terkait kemarin juga kan wajar nggak sih dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya melakukan upaya Jadi hukum gini, juga di Barreskrim? Pelaporan itu sudah jelas, itu adalah perintah dari Mahkamah Agung melalui press release-nya. Ada 2 poin. Pertama, memerintahkan untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera mengambil langkah hukum untuk melaporkan. Ya, itu satu. Kedua adalah untuk organisasi yang menaunginya segera memberikan sanksi. Itu sudah kita lakukan. Kalaupun akhirnya Saudara Firdaus pindah ke organisasi lain, silakan aja. Tapi jangan lupa bahwa berita acara sumpah yang diajukan itu adalah dari Kongres Advokat Indonesia, dari kita yang mengajukan ke Pengadilan Tinggi. Makanya kami meminta, saya belum tahu ya langkah berikutnya apa. Yang jelas mungkin akan bersurat kepada Pengadilan Tinggi atau ke Mahkamah Agung untuk segera mencabut berita acara sumpah Saudara Firdaus. Bang, ini boleh dibilang melanggar Common Accord, apa namanya? Content Accord. Itu apa sih Bang sebenarnya Bang? Ya, itu penghinaan terhadap pengadilan. Ada dua sebenarnya. Cuman ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak menghargai lah. Memang sangat tidak menghargai pengadilan dan melanggar ajas kepatutan di dalam persidangan. Akhirnya mengambil keputusan secara bersamaan dan diwakili oleh 34 itu ya. Iya. Bang, ada info katanya beliau nggak dipecat secara hormat, dipecat secara hormat ya, bukan tidak hormat dari Tidak kami. hormat.
Dia sendiri berdalih seperti itu, Bang. Tidak hormat. Tidak hormat, Bang ya. Tidak hormat. Apa lagi? Lagi Bang lihat, Bang, boleh tahu. Ya, kalau makanya jangan, saya sudah lihat ya dari pernyataan dari Bang Rasman, dari Saudara Firdaus, tolonglah memberi edukasi yang benar bagi masyarakat. Anda kan orang-orang hukum. Anda tahu siapa yang boleh berhak berbicara pada saat persidangan dan kapan berbicara, kapan tidak berbicara. Saya lihat pada waktu di video itu ya, yang viral itu adalah Rasman ngomong terus, ya kan, sampai mendesak majelis hakim. Itu tidak boleh. Dia dalam kondisi sebagai terdakwa. Mestinya dengan ada kuasa hukum yang menyampaikan itu adalah kuasa hukum, bukan terdakwa. Apakah Saudara Rasman itu diberi kesempatan sama majelis hakim? Yang saya lihat adalah majelis hakim itu menyuruh untuk duduk, tapi dia tidak melakukan itu. Padahal majelis sudah menyuruh dia duduk, tapi dia tetap berdiri, dia tutup menunjuk, dia melakukan perlawanan terhadap perintah hakim. Sebenarnya kalau seperti itu bisa aja perintah majelis itu untuk langsung ditahan atau seperti apa, karena itu melanggar. Itu sesuatu yang nggak wajar lah. Ada mekanismenya jika melakukan keberatan. Mestinya kuasa hukum juga menyampaikan. Kalau dibilang masalah terbuka atau itu adalah kewenangan hakim. Kesepakatannya terbuka. Kemudian tiba-tiba hakim akhirnya memutuskan untuk menutup itu. Berarti karena ada sesuatu yang menurut majelis hakim, mereka berunding dulu, kemudian mereka masuk menyampaikan bahwa ini tertutup. Berarti ada hal-hal yang menurut pandangan hakim itu tidak bisa untuk dibuka. Mestinya ikutin saja prosedur persidangan itu. Kalau keberatan, minta dicatat sama panitera. Tolong dicatat panitera bahwa kami menolak untuk tertutup. Kan bisa. Atau melakukan upaya hukum apa lagi? Bersurat kemana? Ke KAI atau seperti apa? Ke ketua pengadilan atas ketidaknetralan hakim misalnya. Maksudnya itu langkah-langkah yang bukan seperti yang kemarin kita lihat. Bayangin terdakwa berdiri sementara kuasa hukumnya duduk. Ini dia lupa dia sebagai terdakwa apa seperti apa? Apalagi saya dengar lagi kemarin dia pada sidang berikutnya akan mau pakai toga. Mulai kapan ada terdakwa pakai toga? Coba kasih pembelajaran hukum. Anda itu seorang katanya seorang yang sudah sering bersidang, ya, sudah berpraktek sekian lama, ratus persidangan. Masa nggak tahu harus advokat itu seperti apa? Itu kan memalukan. Ada statement mau pakai toga nanti besok, Anda ini terdakwa. Terus bagaimana sih kuasa hukum yang lain? Mohon maaf ya. Gimana kuasa hukum yang lain? Masa nggak diingatkan Bang Rasman itu? Statement seperti itu gimana? Tolonglah kita jaga harga martabat. Kita ini adalah advokat ini adalah profesi yang terhormat. Tunjukin kalau kita itu adalah orang-orang yang terhormat. Jangan seperti orang jalanan. Jangan berteriak-teriak. Saya lihat tuh sampai ada menggerbak mukul meja juga, meja majelis. Setelah di stop persidangan, pintu minta ditutup, apar hukum disuruh keluar, menguasai ruang sidang. Itu cara-cara seperti apa? Cara seperti apa yang dipertontonkan? Dan live loh, apalagi kalau di live di TikTok, aduh, sangat miris lah. Kita sangat kecewa ya dengan apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait masalah Rasman dan Bang Hotman Paris. Bang, waktu itu kan Bang Rasman itu sempat menghampiri saksi ya Hotman, itu diperbolehkan nggak sih? Nah itu dia, itu juga. Kenapa? Makanya kok merasa jadi dia yang terzolimi, bahwa dia diperkusi. Lo yang menyampaikan Hotman Paris itu siapa? Saya netral loh, maksudnya nggak ada mau bela Bang Hotman atau seperti apa. Tapi ini Bang Hotman ini kan masih duduk di kursi saksi. Apakah dipersilakan sama majelis? Kan tidak. Rasman ini terdakwa, masa menyamperin saksi? Terus kuasa hukumnya diam aja, membiarkan hal itu terjadi. Makanya datanglah ada dua orang itu untuk ini, tidak ada menyekek, memukul, nggak ada kok. Yang saya lihat benar-benar melindungi Bang Rasman. Karena posisinya sebagai saksi.
Tidak boleh. Kalau di luar negeri udah ditangkap itu Rasman, udah ditangkap, nggak boleh menyentuh, apalagi menyentuh Bang Hotman, nggak boleh itu. Makanya akhirnya terjadi seperti itu. Justru yang memprovokasi itu salah. Kalau kemarin mereka bilang 2 orang itulah yang memprovokasi, salah. Yang memprovokasi itu adalah Rasman. Yang namanya Rasman itu yang memprovokasi, karena dia menyamperin Hotman Paris. Ingat loh, itu masih di kursi saksi. Walaupun sudah diskor ya. Iya. Diskor itu kan belum selesai persidangannya, masih diskor. Bagaimana akhirnya ada yang melindungi Bang Hotman? Itu yang sebenarnya terjadi. Tidak ada saya lihat kok pemukulan atau persekusi, nggak ada. Bagaimana sih? Justru hakim yang dipersekusi sama Rasman dengan teriak-teriak. Apakah pantas mengatakan hakim juga banyak yang korupsi? Ini di persidangan loh. Anda tuh kalau ngomong itu di luar, jangan di persidangan. Kalau mau ngomong seperti itu, hakim korupsi apa segala macam, nggak pantas lah. Bang, ini termasuk Kejadian pertama. Ini adalah kejadian pertama. Kalau kemarin Rasman saya lihat di talk show ada acara ya, dia bilang ini bukan contempt of court. Bagaimana ada yang lain? Misalnya Nikita Mirzani, mohon maaf, melempar bolpen atau mic atau apa, saya nggak ngerti, saya lupa. Dia ngomong apa tuh? Lempar mic atau kertas lah. Loh, Nikita Mirzani seorang advokat bukan? Bukan kan? Terus ada lagi katanya yang nyerang majelis hakim, nusuk atau seperti apa. Mereka terdakwa, bukan seorang advokat. Anda ini terdakwa dan advokat. Yang mengaku advokat, yang mesti mengerti bagaimana bersikap, memperlakukan diri dalam persidangan. Itu yang mestinya terjadi. Kalau ini kan juga batasannya sejauh mana sih? sebenarnya gimana sih Bang? Gini, kalau masalah dia bicara ngomong hak imunitas itu kan, ya dilihat dulu apa yang bisa dia dapat dari kasus ini. Terkait laporan Rasman sebagai advokat, melaporkan dia sesama advokat, itu maksudnya atau seperti apa? Kan ya harus dilihat profesional juga. Kalau memang ternyata penyidik menganggap ini adalah tindak pidana, pengadilan juga akhirnya memutuskan ini merupakan tindak pidana, mau seperti apa? Kan nggak bisa juga. Semua orang kan kekebalan yang diberikan negara kepada aparat hukum juga kan terbatas. Nggak bisa semena-mena juga. Bang, terakhir Bang, terkait mintaan Rasman. Itu kembali lagi ke majelis hakim. Tidak bisa dia memaksaan mengatur majelis hakim. Itu kewenangan majelis hakim. Kalau dia tidak setuju, dia punya hak untuk melakukan perlawanan terhadap itu. Bisa, seperti saya bilang tadi, dia bisa bersurat, bisa melaporkan hakim ini. Kan itu langkah-langkahnya. Bukan dengan cara seperti kemarin. Jadi diatur juga kalau melakukan keberatan itu seperti apa. Dan mohon maaf ya, yang mesti ngomong itu adalah kuasa hukum, bukan Rasman. Karena Rasman di situ sebagai terdakwa. Kalau dia tidak diizinkan untuk bicara oleh majelis hakim, tidak bisa. Jadi persidangan itu yang menentukan adalah aturan main itu ada yang menentukan majelis hakim. Kapan jaksa ngomong, kapan kuasa hukum ngomong, kapan bisa terdakwa ngomong atau keberatan atau menyampaikan seperti apa, harus izin dari ketua persidangan, ketua majelis hakim yang memimpin perkara. Nggak bisa seenak-enaknya dia memaksakan kehendak seperti itu, nggak bisa. Bang, melihat apa yang dilakukan ini kan juga meminta Nanti itu kewenangan dari ketua pengadilan negeri. Apakah menurut ketua pengadilan negeri ini masih benar apa tidak di persidangan ini? Bisa aja, boleh aja mengajukan. Semuanya kembali lagi ke ketua pengadilan negeri. Apakah ketua pengadilan negeri melihat hakim ini masih tetap layak atau tidak untuk melanjutkan persidangan? Tapi misalnya ada keberatan, ya bisa aja dipertimbangkan oleh ketua pengadilan negeri biar suasananya menjadi kondusif atau lebih baik.